Film dibuka dengan memperlihatkan gadis kecil bernama Wen yang sedang menangkap belalang di tengah hutan. Tak lama Wen dihampiri seorang pria yang memperkenalkan dirinya bernama Leonard. Leonard mencoba mengajak Wen untuk berkenalan. Namun, Wen mengatakan bahwa ayah Eric melarangnya berbicara dengan orang asing. Leonard yang heran pun bertanya mengapa Wen memanggil ayahnya dengan nama depan. Wen pun menjawab bahwa dia berbeda dengan temannya yang lain. Mereka hanya memiliki satu ayah, sedangkan dia memiliki dua. Mendengar hal itu, Leonard pun mengerti apa yang dimaksud Wen. Ketika sedang berbincang, tak lama datang 3 orang yang membawa senjata aneh. Wen yang ketakutan itu pun langsung berlari menuju rumah menghindari Leonard dan teman-temannya. Leonard pun menyuruh agar Wen membujuk kedua ayahnya untuk membiarkan mereka masuk, karena sudah pasti ayahnya akan melarang dan tak akan mengizinkan mereka untuk masuk. Ternyata, Wen diadopsi oleh 2 pasangan homo, ayah Eric dan ayah Andrew. Wen yang panik itu pun melaporkan kejadian tadi ke kedua ayahnya. Mereka pun bingung dengan apa yang dibicarakan Wen tentang 4 orang yang akan melakukan misi terpenting dalam sejarah dunia. Sampai akhirnya, tak lama mereka mendengar suara ketukan dari Leonard. Eric pun mencoba mengusir mereka dengan sopan. Karena melihat mereka membawa senjata yang mengerikan, Andrew pun berusaha menelpon polisi. Namun sinyal telepon telah diputus oleh 4 orang yang sedang berada di luar. Dan situasi pun cukup memanas, karena 4 orang itu memaksa agar dibukakan pintu. Andrew pun mengancam bahwa dia memiliki sebuah pistol. Namun 4 orang itu tak mempercayainya. Mereka mendobrak pintu dan berusaha mencari jalan agar mereka bisa masuk. Salah satu wanita pun berhasil masuk dan Eric mencoba menghadangnya menggunakan besi. Namun Eric terjatuh dan kepalanya terbentur cukup keras. Beberapa orang lain pun juga berhasil masuk dan Andrew langsung sigap memukul pria berbaju merah. Namun aksinya itu harus terhenti karena Wen telah ditangkap Leonard. Ketika sudah sadar, Eric mendapati bahwa dirinya dan Andrew diikat di sebuah kursi. Lalu keempat orang itu pun memperkenalkan diri mereka. Sabrina seorang perawat, Leonard seorang guru olahraga, Redmond seorang mantan napi yang bekerja di perusahaan gas, dan terakhir Adrian seorang koki yang mempunyai seorang putra. Eric pun berkata bahwa dia mengerti bahwa mereka berempat adalah anggota grup yang ingin membawa perubahan. Namun jika mereka ingin mengubah pandangan Eric dan Andrew bukan begini caranya. Lalu, Leonard menjelaskan tujuan mereka berempat datang ke sini, bahwa mereka berempat ke sini untuk mencegah kiamat dan mereka membutuhkan Wen, Eric, dan Andrew. Mereka bertiga harus memilih salah satu di antara mereka untuk berkorban guna menghentikan kiamat. Dan jika mereka tak mau memilih siapa yang akan dibunuh, maka semua orang yang ada di dunia ini akan mati kecuali mereka bertiga. Mendengar hal tak masuk akal itu, Eric berkata bahwa mereka berempat punya masalah psikologis. Namun Leonard kembali menjelaskan bahwa mereka berempat tak bisa memilih siapa yang akan dikorbankan dari mereka bertiga. Wen, Eric, dan Andrew pun tak boleh membunuh diri mereka sendiri, harus memutuskan akan memilih siapa yang harus dikorbankan. Mendengar hal itu, Andrew pun menjawab bahwa mereka tak akan memilih siapapun dan kapanpun meski dunia dipertaruhkan. Dan karena mereka bertiga tidak memilih, inilah yang terjadi. Wait, you don't need to do that. Or you do. This isn't real. Scene pun flashback pada saat Eric dan Andrew mengadopsi Wen. Eric berbohong bahwa istrinya tak bisa hadir dan Andrew adalah kakak dari istrinya. Mereka pun segera membersihkan jenazah Redmond dan menjelaskan
Inilah yang akan terjadi jika mereka bertiga tak memilih. Setiap kata tidak yang mereka dengar, maka salah satu dari mereka berempat harus mati. Mereka berempat diberi penerawangan yang sama, dan mereka juga tak mengerti mengapa harus mereka yang dipilih. Lalu Leonard memutar TV, melihat sebuah berita. Dalam berita itu memperlihatkan sedang terjadi gempa dan tsunami di beberapa negara. Dan Leonard berkata, inilah yang akan terjadi jika mereka bertiga tetap bersikeras untuk tidak memilih, mengorbankan salah satu dari nyawa mereka bertiga. Scientists have long feared Unbelievable. Given the proximity of the epicenter. the same jutting rock. Setelah menonton berita itu, Leonard berkata bahwa besok pagi Eric dan Andrew kembali harus memilih untuk menyelamatkan dunia. Dan mereka bertiga akan membiarkan Eric dan Andrew merenung. The main roping is further away than Ketika sedang merawat luka Andrew, Sabrina berkata, mungkin Eric mengira dia adalah orang religius yang aneh. Namun kenyataannya Sabrina tak pernah ke gereja semenjak dia waktu kecil. Sampai akhirnya dia mendapat penglihatan itu. Sabrina juga berkata bahwa semua yang dialaminya saat ini sangat persis dengan apa yang ada di penglihatannya, seperti baju mereka berempat, kabin ini, dan bencana-bencana yang terjadi. Ketika Eric sudah kembali, Andrew menanyai kabar Eric dan berkata jika gempa di TV tadi terjadi 4 jam lalu sebelum Leonard datang. Dan Andrew juga memperhatikan bahwa Leonard selalu melihat arlojinya. Mereka sudah mengatur waktunya. Andrew pun terus meyakinkan Eric untuk tidak mempercayai mereka. Andrew takut karena cedera kepala, Eric tak bisa berpikir jernih. Keesokan harinya, Leonard kembali menyuruh Eric dan Andrew untuk memilih. Adrian berkata bahwa jika mereka tidak memilih, dialah selanjutnya. Adrian meyakinkan Eric dan Andrew. Dia berkata bahwa dia memiliki seorang putra bernama Charlie dan dia tak mau anaknya meninggal. Andrew pun mencoba menghentikan Adrian dengan berkata bahwa dia bisa pergi dari sini. Kalian hanyalah anggota dari sekte bunuh diri. Dan karena Eric dan Andrew tetap dalam pilihannya, hal yang sama pun kembali terjadi. Close your eyes. You don't have to do this. Sabrina pun menyalakan TV-nya. Dan di dalam berita itu, dikabarkan bahwa sedang ada wabah yang terjadi menyerang anak 10 tahun dan sangat mematikan. Tak lama Eric berkata kepada Andrew bahwa dia melihat sosok cahaya di belakang Leonard saat pengeksekusian Redmond. Namun Andrew membantah hal itu. Dia berkata bahwa Eric mengalami geger otak yang cukup parah dan sensitif terhadap cahaya. Dia telah meneliti virus yang ada di TV berbulan-bulan, dan itu hanyalah sebuah berita. Leonard dan timnya sudah mengatur semua ini, kata Eric. Tak lama Eric memberikan kode kepada Wayne untuk mengalihkan Leonard dan Sabrina dengan merengek ingin menonton acara kartun. Eric dan Andrew pun memanfaatkan hal itu. Andrew berlari ke arah mobil untuk mengambil pistol. Namun Sabrina memukul kaki Andrew, berkata agar Andrew tak bisa kabur. Andrew pun berusaha secepat mungkin untuk mengambil pistol dari sebuah kotak, lalu menodong Sabrina hingga dia kabur ketakutan. Andrew pun kembali ke dalam rumah. Dia menodong Leonard dan berkata akan membawa keluarganya pergi dari sini. Namun, tiba-tiba Sabrina kembali datang. Andrew yang kaget itu pun dengan refleks melepaskan tembakan hingga dia mokat. Walaupun Sabrina telah mati, Leonard kembali bertanya apakah mereka siap untuk melakukan pengorbanan. Dan karena jawabannya tetap sama, Leonard pun memukul mayat Sabrina kembali.
Andrew yang sudah sangat muak itu pun menodong Leonard, lalu berkata bahwa semua itu tidaklah nyata. Mereka berempat hanyalah anggota sekte sesat. Redmond hanyalah orang dari bar yang fanatik dan gila. Sabrina yang berasal dari kota kecil dan mempunyai keyakinan agama ekstrim. Dan Adrian wanita muda yang gampang dibujuk. Andrew bahkan tak mempercayai jika Adrian mempunyai seorang anak. Andrew pun akan mengurung Leonard ke dalam kamar mandi karena dia bukanlah pembunuh seperti mereka, dan akan kabur menggunakan mobil yang mereka berempat pakai untuk ke sini. Ketika sedang mengunci Leonard, tiba-tiba terdengar seperti suara orang yang memecahkan kaca. Andrew pun mengecek dan tiba-tiba setelah berhasil merebut pistol, Leonard menyuruh mereka memutar TV. Terlihat dalam berita sedang terjadi fenomena aneh. Sebanyak 700 pesawat berjatuhan ke tanah tanpa adanya sebab. Andrew pun menghancurkan TV tersebut dan meminta kunci mobil yang dipakai Leonard untuk ke sini, karena mobil mereka bannya telah dikempeskan. Lalu Eric menenangkan Andrew. Dia berkata, apakah semua yang kita lihat semua ini hanyalah kebetulan? Dan Andrew menjawab ya. Menurutnya ini semua hanyalah kebetulan. Kebetulan yang mengerikan dan tak bisa dijelaskan. Atau bisa juga trik yang dibuat oleh Leonard dan lainnya. Leonard pun mengajak mereka untuk pergi keluar guna melakukan bagian terakhirnya. Eric menyuruh Wen pergi ke rumah pohon dan jangan kemana-mana sampai salah satu ayahnya datang menjemput. Lalu Leonard pun kembali bertanya, maukah Eric dan Andrew memilih guna menyelamatkan dunia? Dan karena jawabannya tetaplah sama, Leonard pun mengorbankan dirinya dan terlihat langit yang mulai gelap dan disertai petir yang menyambar. We still have a few minutes. Ketika ingin mengajak Eric untuk pergi, Eric berkata bahwa ada sesuatu di dalam cahaya itu, yaitu sebuah sosok dan dia merasakannya sekarang. Ini bukanlah pembobolan rumah. Mereka tidak menyesatkan kita. Mereka kemari untuk menghabiskan waktu bersama kita agar kita bisa mengenali mereka. Mereka mengingatkan kita pada semua aspek kemanusiaan. Redmond kedengkian, Adrian pengasuh, Sabrina penyembuhan, dan Leonard bimbingan. Mereka berempat penunggang kuda kiamat. Aku percaya kita harus melihat mereka mati. Kita harus merasakan kehilangan mereka, kata Eric. Lalu Andrew bertanya, mengapa harus keluarga kita? Kita tidaklah istimewa. Apa kita harus melepaskan cinta kita demi mereka? Dan Eric menjawab bahwa itu adalah pengorbanan. Kita akan rela menyerahkan sesuatu yang begitu indah bagi kita demi orang lain. Eric pun menyuruh agar Andrew segera membunuhnya sebelum kehabisan waktu. Dia hanya memikirkan kehidupan Wen saat dia dewasa bersama Andrew. Dan tak lama, terdengar suara tembakan dengan Eric yang terjatuh ke bawah lantai. Setelah Eric mati, Andrew pun menjemput Wen. Dan Wen bertanya, apakah ayah Eric telah menyelamatkan semua orang? Andrew dan Wen pun menemukan mobil yang dipakai mereka berempat untuk ke sini. Mereka berdua singgah ke sebuah restoran dan menonton berita tentang kekacauan yang sedang terjadi. Andrew pun tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Semua kekacauan itu benar-benar berhenti. Dia pun kembali ke dalam mobil dan membongkar tas milik mereka berempat. Terlihat di situ ada sertifikat Leonard sebagai guru olahraga, ID card Sabrina sebagai seorang perawat, serta foto Adrian dan putranya. Terlihat Andrew seperti orang yang kebingungan. Dia mengira keempat orang itu adalah pembohong.
Namun dia menemukan bahwa semua yang dikatakan keempat orang itu adalah benar. Film pun ditutup dengan Andrew dan Wayne yang pulang ke rumah mereka. Dan tamat.